Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang berada di bangku sekolah. Di samping saya ini namanya adalah Ditya Rizky Vandika Putra. dia sekarang masih sekolah di bangku kelas 2 SMP dan naik kelas 3 SMP. Walaupun badan dia besar, tapi ya dia masih sekolah di bangku kelas 3 sekarang. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita tanya-tanya seputar pembelajaran di saat pandemi sekarang. Boleh bertanya, Mas? Oke, Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan Anda sekolah online, menyenangkan atau tidak? Apa alasannya? Kalau online menurut saya pribadi ya, kalau online itu tidak menyenangkan. Iya. Karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan gurunya. Beda kalau kita dengan sekolah online. Kalau dengan sekolah online kan kita sekolah sama guru menggunakan aplikasi. Tidak dijelaskan kayak biasanya kan sekolah offline kan. Iya. Sekolah offline kan langsung dijelaskan. Ya. Ini. Kalau kita tidak paham misalnya, Ya. kita kan bisa langsung bertanya. Ya. Contohnya kalau sekolah online, kita mau nanya harus ribet dulu kan. Susah ya? Susah. Nah, Nanya ribet itu kayak apa maksudnya? Apa namanya? gimana? Menyulitkan kita. Menyulitkan kita dalam bertanya, Gitu. Kalau kita tidak paham, kita nanti sekolah offline tuh pokoknya enak. Ada temennya, ada teman banyak. Guru pun nyapa kita kan pagi-pagi. Dah, itu doang lah alasan saya. Gitu ya. Kesannya apa sih yang selama ini Mas Radika dapat setelah sekolah online ini? Kesan saya sih ada menyenangkan dan ada tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan itu apa ya? Misalnya menyenangkan, kita belajar cuman nggak dijelasin kan. Iya. Kayaknya guru ngomong tuh seadanya aja gitu. Oh iya. Yang tidak menyenangkan tuh Tidak menyenangkan, kita tidak bisa bermain sama teman-teman. tidak bisa berkumpul bareng Berkumpul ya, bareng. rasakan suasana bareng ke sekolah gitu ya. Iya. Tidak langsung bertatap muka sama guru gitu Iya, ya. betul. Ya. Ya, pertanyaan kedua yakni apakah ilmu pengetahuan yang diperoleh sekolah online dengan masuk di kelas itu beda? Coba jelaskan dikit. Beda. Soalnya kita kalau sekolah online itu kita dijelaskan seadanya aja gitu. Seadanya aja ya. Kita tidak bisa bertanya langsung kalau kita tidak paham ya. Tidak bisa langsung bertanya, kalau mau nanya ribet dulu kan. Bedanya sekolah offline. Kalau sekolah offline kita bisa langsung pas guru jelasin ini. Misalnya kita ada yang nggak jelas, kita bisa langsung angkat tangan, langsung bertanya kita. Ya, gitu bedanya. Itu ya. Ya. Dapat kita simpulkan bahwa sekolah online ini kurang efektif bagi Mas Vandika ya. Menurut saya pribadi. Karena banyak keluhan juga, banyak tantangan juga yang harus dihadapi, seperti harus menyiapkan kuota, terus susah sinyal. Itu yang Mas Vandika alami ya. Iya. Mungkin itu yang dapat Mas Vandika jelaskan atau rasakan di saat sekolah online. Baik ya Mas, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang sekarang masih dalam situasi COVID-19 ini. Semoga dalam pembelajaran sekolahnya segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Saya sebagai Dia Syahrul Yadi
Mohon maaf jika bila ada kesalahan dan tutur kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Mas siapa namanya? Mas Randy. Mas Randy. Mas Randy ini adalah dia sekarang lagi duduk di kelas 3 SMP. Saya akan sedikit mewawancarai Mas Randy terkait pembelajaran di situasi sekarang ini. Boleh Mas? Boleh. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan Mas Randy sekolah online? Menyenangkan atau tidak? Bagaimana alasannya? Alasannya sih tentunya tidak menyenangkan ya. Iya. Seperti biasanya kan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru. Iya. Sekarang gara-gara pandemi ini jadi sekolah online gitu, jadi beda gitu rasanya. Rasanya beda ya? Ya. Terus apa ya? Susah juga Mas kalau belajar pelajaran online itu. Kayak sinyalnya susah yang Iya. dari itu ya. Udah. Yang apa sih yang menyulitkan Mas Randy ketika sekolah online sekarang kayak gitu? Kurangnya penjelasan dulu Mas. Penjelasan. Ya dari guru kan kurang. Iya. Terus tidak terlalu fokus jadinya. Oh, tidak Ya. fokus ya. Ya. Ada lagi nggak? Udah. Gitu ya. Ya. Jadi banyak kurang efektif ya, Ya, kurang terus seperti efektif itu. dalam Ya. pembelajaran Ya. ini. Baik, yang kedua, apakah ilmu yang diperoleh sekolah online sekarang sama dengan ketika kita masuk ke dalam kelas? Apa Beda. sih yang Mas Randy rasakan sekarang gitu? Tentunya beda Mas. Beda ya? Iya. Bedanya gimana Mas? Kurang jelas, kurang paham gitu Mas. Iya. Pemahamannya kurang gitu loh. Ya. Jadi lebih gimana ya? Susah lah. Lebih susah pelajaran online itu. Iya. Susahnya dalam apa sih Mas? Dalam penyampaian guru atau dalam Ya, kondisi kita sendiri atau gimana? penyampaian guru itu juga kurang. Iya. Kondisi juga mempengaruhi Mas. Mempengaruhi Iya. ya. Pada intinya ya sekolah online ini banyak itunya apa ya, kekurangannya Iya, gitu ya. benar. Dan sulit mendapat ilmu yang lebih Iya, baik iya, benar. dibandingkan kita sekolah di dalam kelas Nah, gitu ya. benar. Oh ya. Baik, itu tadi sekitar pembahasan tentang sekolah di masa pandemi yang Mas Randy ya. Iya. Mas Randy alami saat ini. Ya, semoga kedepannya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, agar pandemi yang saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia, semoga pandemi ini diangkat atau dimusnahkan di muka bumi ini. Amin. Agar kita bisa belajar kembali ke dalam kelas seperti biasanya. Amin. Mungkin itu ya Mas Ya. ya. Ada tambah lagi nggak Mas? Enggak Mas. Nggak ada ya. Oh ya. Mungkin itu saja yang dapat Mas Randy sampaikan. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan Mas Randy. Sebagai siswa ya, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu walaupun situasi sekarang ya masih pandemi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tanyakan kepada Mas Randy. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak dari salah satu murid di sekolah di Yogyakarta ini, yakni Bapak Ahmad.
saya akan mewawancarai tentang pembelajaran siswa di saat kondisi pandemi sekarang. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Oh ya, baik. Saya cuma ada 2 pertanyaan, Pak. Simple. Yang pertama, bagaimana kesan sekolah online untuk anaknya selama pandemi saat ini? Sekolah online dari satu sisi sebagai orang tua cukup apa ya? Begini, kalau untuk menghindari virus corona mungkin efisien. Ya. Karena menghindarkan terkumpulnya gerombolan anak-anak gitu. Tapi kalau sebagai apa gini Mas, yang membebankan kepada kami sebagai orang tua ketika sistem pembelajaran online ini, daring ini adalah kurangnya kuota, kemudian terbatasnya perangkat, kemudian kadang-kadang provider yang kita gunakan itu juga jaringannya bagus kalau harga kuotanya mahal. Kemudian kalau kendalanya ya seperti itu Mas. Kendalanya yang dialami Bapak sekarang ya. Iya. Berarti semua itu banyak kendalanya ya untuk di pembelajaran online sekarang ini ya. Ya, banyak kendala, banyak masalah, tapi mau tak mau harus Kita dilakukan. harus lalu kacanya ya gimana lagi kan? Iya. Iya, iya. Baik, baik. Pertanyaan kedua, sebaiknya sekolah melanjutkan online atau masuk ke dalam kelas seperti biasa? Bagaimana pendapat Bapak atau alasan Bapak? Ya, mungkin menurut pendapat saya masuk seperti biasa. Masuk seperti biasa. Alasannya gimana? Alasannya adalah kalau misalnya wabah corona ini berakhir, selesai, ya makanya kita berharap agar segera berakhir wabah corona ini agar supaya anak-anak bisa kembali menikmati waktunya sebagai siswa di tempat yang betul-betul berkompeten, Yeah. tempat yang berkualitas seperti sekolah. Karena pendidikan itu adanya di sekolah. Kita sebagai orang tua hanya menambah Lebih semangat. ya, menambahkan semangat dan melengkapi apa yang telah dilakukan oleh para guru-gurunya, seperti itu. Ada lagi ya? Ya, kalau saya pikir sekolah adalah tempat yang semestinya untuk kembali anak-anak sekolah ini datangi, karena di sekolah mereka bersosialisasi dengan banyak teman, dengan banyak tipe-tipe temannya, banyak karakter temannya. Kemudian di sana mereka bermain, di sana mereka belajar, menuntut pendidikannya seperti itu. Oh ya, baik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa poin pertama bahwa di pembelajaran online ini banyak siswa atau anak didik kita yang kesulitan dalam menerima ilmu ya Pak, khususnya di sinyal internet, terus kuota, terus banyak hal lagi yang menghambat untuk menerima pembelajaran ini. Ya, dan poin kedua ya sebaiknya mau tidak mau ya harus kembali ke sekolahnya agar pembelajaran bisa berjalan secara efektif yang biasanya dikerjakan. Iya, efektif dan Iya, efisien. iya, efisien. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan, atau ada nambahan? Ya, mari kita sama-sama berdoa agar supaya wabah ini segera berakhir. Iya, iya. Ada nggak pesan untuk anak didik kita dalam
menghadapi situasi sekarang ini? Ya mungkin untuk anak-anak yang belajar ya pergunakan betul sistem daring itu dalam jaringan itu untuk meraih pendidikan. Kemudian jangan kemudian itu dijadikan suatu kesempatan untuk tidak jujur dalam menggunakan perangkat-perangkat handphone dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya wawancara Bapak Ahmad. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa memotivasi untuk anak didik kita. Ya semoga, dan dengan situasi sekarang ini semoga Allah menghilangkan wabah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan yang salah dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad. Beliau ini adalah orang tua dari siswa di sebuah sekolah di daerah Yogyakarta. Baik Pak, bisa dimulai? Iya, bisa. Siap. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan sekolah online untuk anaknya selama masa pandemi sekarang? Menurut kacamata saya pribadi ya, Iya. jadi kesan selama anak-anak pembelajaran online itu ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya itu bisa kita ambil, yang pertama awalnya yang kita mungkin tidak tahu terkait dengan pembelajaran itu bisa menggunakan sistem online, terus kita juga karena dengan adanya pandemi ini kita secara tidak langsung itu dituntut oleh keadaan agar kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin hal itu justru bagi kita adalah hal yang mustahil. Nah, ternyata hal itu bisa dilakukan oleh kita dan kita mampu untuk melakukan hal itu ternyata. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk segi istilahnya negatif ya, untuk tanda kutipnya itu negatif itu bukan artian jelek banget, enggak. Kan tetapi yang menjadi hal negatif itu karena tidak adanya tatap muka secara langsung, sehingga kemungkinan untuk terkait dengan siswa, komunikasi antara siswa dan guru itu menjadi hal yang berbeda. Yang awalnya mungkin siswa itu bisa menatap gurunya, ekspresi gurunya, materi apa yang bisa disampaikan itu kan mungkin bisa ditanyakan secara langsung, tapi apabila menggunakan online itu kadang anak ya bisa sambil ngopi, santai ya. Kadang ada yang justru merasa boring karena 1 jam di depan layar laptop ataupun handphone yang mereka gunakan untuk KPM online, sehingga mereka secara tidak langsung juga akan mengalami rasa jenuh. Nah, sehingga mereka mungkin bisa ketiduran dan sebagainya, itu hal negatif. Terus yang berikutnya juga ada kendala nanti terkait dengan kuota internet, yaitu kalau itu kan nanti berkaitan dengan ekonomi. Tapi justru yang perlu dipikirkan lagi mungkin dari pihak pemerintah, yaitu terkait dengan penyeragaman atau mungkin kesetaraan sinyal bagi siswa yang mungkin itu malah domisilinya di daerah terpencil dan sinyalnya juga sulit. Nah, itu juga perlu dipikirkan juga, itu menjadi catatan bagi saya itu adalah kekurangan selama ini. Kalau seandainya itu bisa diperbaiki ya kedepannya mungkin bisa menjadi nilai tersendiri. Iya, baik. Pertanyaan kedua, sebaiknya sekolah melanjutkan online atau masuk ke dalam
kelas seperti biasanya? Gimana Pak? Coba berikan alasannya. Kalau menurut saya itu tergantung studi yang diampu, ya kan? Ya. Jadi kalaupun sekedar misalnya teori itu bisa disampaikan secara online Ya. dan itu bisa istilahnya itu bisa dilakukan interaksi antara guru dan siswa melalui mungkin sesi tanya jawab di situ. Itu dengan catatan komunikasi semua lancar ya, tanpa yang tadi tanpa ada hambatan yang tadi. Namun berbeda suasananya nanti kalau seandainya itu seperti kayak sekolahan yang dimana atau kampus yang basicnya kejuruan. Ya. Nah itu kan mereka juga butuh yang namanya sebuah praktek secara langsung. Nah itu kalau seandainya hanya sekedar melalui video dan video tanpa harus ada praktek secara langsung atau secara langsung, itu juga akan mengurangi istilahnya itu penilaian yang dimana itu kalau seandainya kita secara langsung tatap muka. Ya, karena praktek itu kan bisa aja menggunakan video itu diedit sebelumnya misalnya, tapi kan kalau secara langsung itu kan bisa kita ketahui ini kekurangannya di sini, ini kekurangannya di sini, sehingga guru bisa langsung mendampingi secara langsung dan itu lebih istilahnya itu lebih efisien daripada kita menggunakan video atau mungkin fasilitas istilahnya aplikasi untuk video call atau sebagainya. Jadi kalau menurut saya intinya adalah tergantung jurusan atau materi apa yang diampu oleh siswa atau mahasiswa itu sendiri. Ada nggak sih pesan Bapak untuk anak-anak kita yang sekarang masih dalam menghadapi pembelajaran sekarang ini? Pembelajaran secara online ini ya. Kalau pesan saya sih terhadap anak-anak itu yang jelas mungkin ini adalah istilahnya itu istilahnya itu ya suasana baru kan, suasana baru terkait dengan adanya pandemi ini, sehingga kita mungkin punya pandangan baru terkait dengan pembelajaran yang awalnya kita tatap muka dan ini secara online. Nah mungkin juga ada yang mereka merasa jenuh 1 jam di depan laptop, 1 jam di depan handphone, itu juga mereka mungkin mengalami kejenuhan. Nah hal-hal seperti itu bagi saya saran untuk mahasiswa ataupun siswa, pelajar dan sebagainya yang sedang menjalani hal ini tetap aja semangat, dan itu kalian juga istilahnya itu dapat nilai lebih yang dimana itu kalian bisa santai sebenarnya. Nah santainya itu sebenarnya bisa kalian mereka manfaatkan untuk mengurangi kejenuhan sebenarnya. Kan tapi kadang-kadang itu malah jadi terfokus karena materi yang awalnya mungkin adalah hal-hal yang baru dan mereka terfokus terkait dengan itu, terus mereka justru malah lelah sendiri dan bosan. Sebenarnya kan bisa sambil ngopi, makan santai. Nah jadi seperti itu, tetap semangat dalam menjalani ini dan semuanya saya yakin lah semuanya itu bisa kita jalani dengan baik. Kak, itu kan tadi untuk peserta didik ya Pak. Nah sekarang kita berlanjut untuk ada nggak pesan Bapak untuk pendidik? Ada kan siswa itu banyak yang ngeluh Pak. Ada yang memberikan tugas banyak sehingga dia terbebani gitu loh. Bagaimana pandangan Bapak untuk pesan untuk pendidik gitu? Kalau pesan untuk pendidiknya sebenarnya karena saya pribadi juga sebagai seorang pendidik atau guru itu sendiri, saya sampaikan kepada semua para pendidik agar yang pertama itu mohon jangan siswa atau mahasiswa itu dikasih tugas secara menyeluruh, sehingga mungkin bagi para pendidik itu yaitu hanya soal dari kita atau saya pribadi misal seperti itu. Tapi kan mereka kan mendapatkan mata pelajaran atau kuliah tidak hanya dari kita atau saya pribadi, tapi ada banyak guru ataupun dosen yang kalau seandainya itu semuanya tugas otomatis kan siswa juga akan mengalami istilahnya itu istilahnya itu dia harus berpikir keras, sehingga kalau tidak diimbangi dengan materi terlebih dahulu ataupun istilahnya itu stimulus untuk agar siswa itu
mulai apa istilahnya itu terpancing lagi otaknya untuk bekerja, nah itu kan sangat kasihan, sehingga itu akan mempengaruhi psikologi anak. Sehingga ya kalau menurut saya sebagai kacamata seorang guru, ya kita harus bisa menyesuaikan hal itu. Jangan asal terus kasih tugas terus kita gurunya cuma apa istilahnya ya guru mungkin juga sibuk membuat tugas itu ya, tapi akan tetapi mungkin perlu ada pertimbangan tersendiri. Kalau seandainya itu ada materi terlebih dahulu yang bisa dipelajari, sehingga itu seolah-olah kita tatap muka secara langsung tapi diganti dengan cara yang lain, yaitu sistem online gitu. Kayak gitu kalau mungkin itu ya Pak. Itulah tadi penjelasan yang sangat detail oleh Bapak Ahmad Afandi. Semoga baik kita sebagai peserta didik atau pendidik, semoga bisa termotivasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin ini saja Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.